Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini mari kita lanjutkan kajian kita masih mengenai akidah, yaitu kita membahas tentang dasar fondasi agama kita, yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini baik sambil teknis kita coba maksimalkan ya. Ini nggak apa-apa, yang penting kelihatan ya. Enggak. Saya ingin melanjutkan bahwa dalam Al-Quran kita telah membahas la ilaha illallah ini adalah sebuah konsep ya, bukan sekedar kalimat-kalimat zikir, tetapi dia adalah sebuah konsep yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Nah, konsep ini, yaitu la ilaha illallah ini, tidak mungkin bisa kita laksanakan dengan benar kalau kemudian kita tidak memahami hal-hal apa yang kemudian bisa merusaknya. Karena itu Al-Quran dalam beberapa ayat telah menyebutkan, yang lalu sudah kita bahas, misalnya dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Tidak ada paksaan dalam menjadi seorang muslim. Di ayat lain di surah Al-Kahfi misalnya, sudah biarin ya Pak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Dalam surah Al-Kahfi misalnya Allah juga menyebut faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silahkan beriman, yang mau silahkan kafir. Ya, masing-masing ada konsekuensinya begitu. Jadi ini sebuah sebuah pernyataan atau jaminan dari Allah bahwa nggak boleh ada orang dipaksa masuk Islam, gitu ya. Lagian nggak ada gunanya juga orang dipaksa masuk Islam ya. Islam nggak butuh kita kok. Islam nggak butuh kita yang butuh Islam. Karena Allah menjamin tidak boleh dipaksa, dan memang ini adalah kemerdekaan yang Allah berikan pada setiap manusia. Maka Rasulullah juga tidak pernah memaksa, ya. Karena Rasulullah tidak pernah memaksa, ya kita pun nggak boleh juga memaksa. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan, biasanya sejarawan non muslim ya sering menyebutkan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang gitu ya. Maksudnya apa disebarkan dengan pedang? Orang dipaksa masuk Islam gitu? Nggak ada sejarahnya kayak begitu ya. Nggak ada sama sekali sejarahnya orang dipaksa masuk Islam. Mengapa harus dengan kesadaran penuh? Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti ya. Dan ini menuntut seorang yang telah mengaku muslim, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bersedia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ayat ini dilanjutkan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana jalan yang di atas petunjuk dan mana jalan yang menyimpang. Faman yakfur bit-taghut, siapa orang yang mengkafiri taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia seolah berpegang pada sebuah ikatan, sebuah simpul. Simpul itu tali yang diikat gitu ya, sebuah tali simpul ikatan yang sangat kuat. Lam fisoma laha, dia tidak akan tergelincir dari situ.
Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa ayat ini menyebut dengan jelas famay yakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa orang yang mengkafiri taghut dan beriman pada Allah. Ini nggak bisa dilepas ya. Kita tidak mungkin bisa beriman kepada Allah dengan benar kalau tidak mengkafiri taghut. Karena taghut ini dalam banyak ayat disebut juga ya. 257-nya ya, setelah 256 257-nya juga menyebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah yang akan mengeluarkan mereka minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju kecerdasan, dari enggak ngerti menjadi paham dan seterusnya. Walladzina kafaru, adapun orang yang kafir, di mata Allah hanya ada dua saja, muslim atau kafir, nggak ada yang lain ya, nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Muslim, kafir, selesai ya. Apakah kita termasuk golongan muslim atau termasuk golongan kafir? Kafir ini di surah Al-Bayyinah misalnya, di juz amma itu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir itu ada dua, ahlul kitab dan musyrikin, tapi dua-duanya kafir juga semua. Fi nari jahannam, mereka semua di neraka jahanam. Maka di sini jelas disebut oleh Allah bahwa walladzina kafaru, adapun orang yang kafir itu auliya'uhumut taghut, pelindung mereka itu taghut. Kalau kita orang beriman, orang muslim, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah yang menjadi pelindung bagi orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, orang kafir itu auliya'uhumut taghut, pelindung mereka taghut, yukhrijunahum minan nur ila zulumat, justru mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ini di ruangan ini, di masjid ini kita nyalain lampu maka menjadi terang. Kalau ada terang, gelap pasti hilang, gitu ya. Nggak mungkin di satu ruangan itu sekaligus terang sekaligus gelap, nggak ada. Kalau ada terang, gelap hilang, gitu ya. Orang beriman itu pelindungnya Allah, dan Allah akan menyalakan lampu ini terang bagi kita. Orang kafir justru taghut itu menjadi pelindung mereka. Dimatiin cahaya ini, lampunya menjadi gelap ya. Raden Ajeng Kartini ya, pahlawan bangsa ini, itu mempelajari ayat ini dalam menulis surat-suratnya. Itu dimasukkan ayat ini oleh Raden Ajeng Kartini itu ya, betapa Islam ini telah mengeluarkan orang-orang yang menempuh jalan Islam ini dari kebodohan menuju kecerdasan. Betapa perlindungan terhadap perempuan itu luar biasa dalam Islam ini, dan masih banyak orang mengaku muslim tapi tidak memahami konsep ini ya, masih terbenam dalam kebodohan karena mengaku muslim tapi nggak ngerti tentang konsep yang diajarkan oleh Quran, dan dia kemudian dalam hidupnya bertindak bertentangan dengan Al-Quran ya. Karena itu disebut oleh Raden Ajeng Kartini ini, ibu kita Kartini itu ya, dalam surat-suratnya. Cuma suratnya ini dikirim ke sahabatnya orang Belanda. Orang Belandanya ini kafir, nggak ngerti tafsir atau terjemah yang benar dari ayat yang disebut oleh ibu Kartini ini. Sehingga bukannya yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur ya, bukannya diterjemahin yang benar, tapi diterjemahkan habis gelap terbitlah terang, gitu ya. Jadi sebetulnya ayat ini yang dimaksud itu ya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, taghut itu disebut berkali-kali dalam Al-Quran, karena itu kita bahas ini. Kita tidak mungkin beriman kepada Allah dengan benar kalau belum mengkafiri taghut. Dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-36 bahkan Allah jelas menyebut walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut. Ya, ini tema kita ya. Sesungguhnya Allah membangkitkan rasul-rasul pada setiap umat. Di mana-mana Allah akan membangkitkan rasul itu kalau ada umat, tetapi semua rasul itu di segala zaman
memiliki persamaan yang disebut dalam ayat ini. Apa itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Mereka semua mengajarkan dan menyerukan untuk hanya mengabdi kepada Allah dan ijtanibut taghut, menjauhi, melawan, mengkafiri taghut itu. Ya, jadi semua nabi rasul membawa ajaran yang sama. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rasul terakhir. Nah, di sini perlu kita memahami sebetulnya taghut itu apa ya. Saya ingin kita ini yang lalu sudah kita bahas ya, definisi taghut itu. Saya ingin masuk sebetulnya ke bagaimana kemudian kita mengkafiri taghut itu dan dengan cara apa, bagaimana. Saya bukan petani dan saya nggak pernah bertani nih ya, cuma saya sering juga bergaul dengan beberapa teman-teman yang petani ya. Petani itu luar biasa ya kalau saya lihat pekerjaannya, apalagi kalau yang di tempat transmigrasi, wah itu lebih susah lagi tuh ya. Mereka mulai dari apa itu namanya, babat hutan gitu ya. Jadi hutannya itu dibuka dulu, ditebang dulu ya. Dan kalau buka hutan itu wah luar biasa ya. Yang muncul itu binatang-binatang buas gitu ya. Nah, setelah hutan dibuka, tanahnya kemudian harus diolah dulu, digemburkan dulu, dicangkul, diairi dan lain-lain supaya kondusif untuk menanam benih ya. Lalu kemudian benih ditanam. Ya, saya nggak tahu detailnya tapi kurang lebih ditanam dalam tanah yang airnya cukup. Lalu ketika sudah mulai muncul lalu dipindahkan ke lahan satu lagi untuk supaya bisa tumbuh lebih bagus lagi. Bayangkan kalau seorang punya 1-2 hektar misalnya, katakanlah, lalu sudah tiap hari selama katakanlah 6 bulan gitu ya sampai panen. Ya ada sih yang lebih cepat 3 bulan atau 4 bulan ya, tapi katakanlah rata-rata 6 bulan. Dari mulai padi itu ditaruh ya, atau bahkan dari buka hutan gitu sampai kemudian mulai muncul. Tapi ketika menjelang panen tiba-tiba diserang tikus misalnya ya, hama ya, apa aja hamanya. Tiba-tiba tikus ini menghabisi yang tadinya sudah tinggal panen. Bayangkan betapa kecewa dan terpukulnya karena seluruh jerih payah yang sudah dituangkan tinggal mau panen tiba-tiba kemudian gagal gara-gara diserang hama. Kurang lebih seperti itulah kemudian kalau kita andaikan, kita ibaratkan ya, betapa sengsaranya orang tua yang telah, apalagi para ibu ya, yang telah mengandung anaknya, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, menanamkan agama pada mereka. Ketika mereka mulai tumbuh tiba-tiba diserang dengan hama yang luar biasa, katakanlah narkoba misalnya, dan tiba-tiba kemudian anak-anak ini banyak yang terjerembab ke dalam kegagalan seperti ini. Kalau kita keliling di seluruh Indonesia ini ya, kalau menurut Menteri Hukum itu 70-75% isinya penjara itu adalah narkoba kasusnya. Jadi ini luar biasa. Ini satu contoh aja. Ketika kemudian kita tidak berdaya manakala diserang seperti ini. Sudah sampai di kampung-kampung sekarang itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya kalau kita lihat berita juga nggak kurang-kurang yang ditangkepin itu oleh polisi juga, tetapi tetap saja kemudian ini masih terus terjadi dan masih terus bercokol. Seolah-olah sulit rasanya kemudian menghapus ini. Kenapa sulit? Nah, ini diantaranya. Karena mereka menggunakan sistem, dan inilah bahayanya togut itu. Ya, togut itu dalam kata aslinya dalam bahasa Arab togo, ya itu artinya sumur yang meluap, luber penuh meluap lalu membanjir kemana-mana. Kerusakan dan keburukan yang ditimbulkan oleh togut itu mirip seperti sumur yang luber itu.
itu meluas dan menghantam kemana-mana. Ya kayak banjir lah ya. Kalau banjir, kali di situ banjir, maka kemudian meluap kemana-mana tuh, yang sengsara begitu. Nah inilah kurang lebih bahayanya, sehingga persis kayak mengatasi banjir, ini nggak bisa diatasi oleh orang per orang. Ya, Togut itu dalam berbagai wajahnya sepanjang zaman itu selalu memiliki sebuah sistem, dan sistem itu selalu memiliki kuasa dalam titik tertentu, entah kuasa ekonomi, apalagi kalau kuasa politik atau apa namanya, ketentaraan gitu ya, punya pasukan yang besar. Di Kolombia sana dulu ada namanya Pablo Escobar. Nah itu ya, Escobar ini lebih ditakuti dari pemerintahnya sendiri ya, sehingga kerajaannya itu narkoba itu luar biasa. Nah ini salah satu contoh. Quran menyebut juga banyak contoh-contoh tauhid yang lain yang lalu kita sudah bahas ya. Misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam kita kenal ada Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang ya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya. Kalau Pak Sam ini kan memang namanya Pak Sam ya. Iya Pak ya? Betul ya? Kalau Fir'aun itu bukan nama orang, Fir'aun itu gelar ya. Saya nggak tahu siapa namanya yang sebenarnya dan nggak penting, Quran juga tidak menyebut ya. Jadi kalau di Romawi pemimpinnya itu, penguasa itu namanya kaisar. Ada kaisar Heraklius di zaman Rasulullah dulu, ada kaisar Julius dan lain-lain. Kalau di Persia namanya Kisra, Khosroh gitu dalam bahasa Arabnya. Itu gelar pemimpinnya. Nah kalau di Mesir pada zaman Nabi Musa itu gelarnya itu Fir'aun ya. Kalau di Indonesia mirip seperti apa, Sultan Hamengkubuwono misalnya gitu ya. Hamengkubuwono itu kan bukan nama orang, saya nggak tahu siapa namanya. Ada yang tahu siapa namanya Sultan Hamengkubuwono itu? Saya nggak tahu juga ya. Kita kenalnya Sultan Hamengkubuwono ke 10 Pak, 9 bapaknya dulu, sekarang anaknya ke 10 ini ya. Yang ke 9 itu yang zaman kemerdekaan dulu ya. Nah Fir'aun disebut sebagai taugut dalam Al-Quran, surah An-Nazi'at, surah 79 ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau ya Musa pada Fir'aun, sesungguhnya dia telah menjadi taugut. Kenapa Fir'aun menjadi taugut? Karena dia memiliki sistem, karena dia memiliki pilar-pilar yang kemarin sudah kita bahas. Baik itu pilar militer, Allah menyebut dalam Al-Quran Fir'aun itu wa fir'auna dzil autad. Fir'aun itu tentaranya banyak. Lalu kemudian Fir'aun juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Fir'aun juga memiliki pilar propagandanya. Fir'aun propagandanya itu tukang-tukang sihir ya, yang bisa membuat opini publik itu berubah ya. Fir'aun juga punya apalagi itu sistem yang hukum yang mengaturnya, ideologinya ya, dia juga punya. Jadi bukan karena Fir'aun itu orang yang gagah, hebat, perkasa, bukan. Dia menjadi sangat powerful, menjadi sangat luar biasa pengaruhnya karena dia memiliki sistem. Maka sekali lagi, ini mudah-mudahan kelihatan ya, ini kurang jelas. Kalau di layar saya sih jelas ini. Taugut itu bukan sekedar ilah selain Allah. Ya, kita udah bahas nih ilah selain Allah juga dalam kajian pagi ini ya. Ada berhala, ada jin atau syaitan ya, ada ulama su ya, rahib, pendeta, ada hawa nafsu kita sendiri. Ini ilah-ilah selain Allah. Tapi semua itu nggak ada artinya. Apalah artinya berhala kalau cuma patung doang? Dia menjadi mengerikan karena didukung oleh sebuah sistem. Berhala yang ada di zaman Rasulullah dulu, di Ka'bah saja ada 360 berhalanya itu. Yang paling besar namanya Hubal. Belum lagi yang di kota-kota satelit, di Taif dan lain-lain itu ada lagi Lata, Uzza, Manat, itu juga berhala. Berhala cuma patung, nggak ada artinya. Tetapi masyarakat
jahiliyah yang membuat sistem ini yang menyebabkan berhala itu seolah-olah begitu luar biasa powerful. Maka togut di zaman Rasulullah itu ya Abu Jahal CS itu ya, mereka lah yang kemudian mengatur sistem, menguasai Ka'bah dan membuat pengaruhnya ke seluruh jazirah Arab saat itu. Dan itulah yang dilawan oleh Rasulullah. Kalau cuma mau ikut tawaf aja di Ka'bah, Abu Jahal nggak pernah keberatan. Orang juga tawaf macam-macam, Abu Jahal juga nggak peduli. Ada yang tawafnya tepuk tangan, ada yang siul-siul, bodoh amat ya. Silahkan suka-suka sendiri. Kalau ditambah Rasulullah lagi mau tawaf kayak apa, Abu Jahal nggak peduli. Tetapi karena Abu Jahal paham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang diserukan oleh Nabi kita itu bisa merombak sistem yang ada, bisa menghapus kezoliman yang selama ini berkuasa. Maka itu yang membuat Abu Jahal CS ini berusaha untuk menghalangi Rasulullah. Dan Rasulullah tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai Nabi Rasul kalau tetap di Mekah, karena ditekan terus oleh penguasa. Sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun dakwah di Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Karena Rasulullah hendak mendirikan sebuah sistem yang akan menandingi togut itu. Tidak bisa melawan togut hanya dengan kekuatan orang per orang, hanya dengan kekuatan ceramah, nggak bisa. Ini misalnya ada komplek, misalnya aja, ada komplek pelacuran dekat sini, misalnya gitu ya, plus perjudian yang di backup oleh ya semuanya lah, misalnya ya RT, RW, lurah, camat sampai semua didukung penuh. Apa gunanya khotib teriak-teriak di sini hari Jumat? Bisa nggak itu tutup? Nggak bisa, karena nggak bisa melawan itu hanya dengan ucapan. Rasulullah tidak hanya berdakwah pakai lisan, beliau membangun sebuah sistem. Itulah kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah, dan itulah kenapa di Madinah inilah Islam itu tegak menjadi sebuah bentuk yang sesungguhnya. Togut adalah sistem, karena itu belum disebut togut kalau belum kemudian bersistem dan memiliki power, kekuatan ya. Di zaman Nabi Nuh itulah kaum Nuh itu togutnya. Di zaman Nabi Ibrahim, itu banyak kaum Nabi Ibrahim sendiri, plus ada ini mirip-mirip kayak Fir'aunnya juga gitu ya, namanya Namrud ya. Di zaman Nabi Ibrahim itu ya begitu juga, sama aja ya. Dan lain-lain. Di zaman Nabi Isa alaihissalam lebih parah lagi, karena kerajaan Romawi saat itu menjajah Bani Israel yang ada di Palestina sekarang ini. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi berat memang perjuangan para Nabi Rasul ini, karena yang dihadapi itu adalah togut, sebuah sistem yang berkuasa, bukan sekedar orang per orang ya. Semua Nabi Rasul itu datang untuk kemudian ijtanibut togut ya, mencontohkan pada kita bagaimana caranya kemudian harus melawan togut itu. Dan belum kita disebut beriman dengan benar kalau belum mengkafiri togut. Ini bukannya mengkafiri atau melawan, malah ikut-ikutan lagi ya, malah ikut bergabung dengan togut itu. Kenapa? Karena enak gitu kan. Kita bangsa Indonesia udah ngerasain ini togut ganti berganti di negeri ini. Dari zaman Belanda, Portugis, apalagi Inggris pun pernah ya. Lalu kemudian Jepang juga, itu semua kemudian kita lawan. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita tidak berusaha merubahnya sendiri. Ketika kita berusaha merubah, walaupun gagal, kemudian Allah akhirnya menurunkan pertolongan. Akhirnya berhasil juga gitu ya. Kita melawan Belanda kalah, melawan lagi kalah lagi, melawan lagi kalah lagi. Akhirnya Belanda pergi dari negeri ini karena dikalahkan oleh Jepang. Ya. Lalu kita lawan lagi Jepang itu, ya nggak berhasil juga. Jepang lebih hebat lagi dari Belanda ya. Belanda aja kabur, takut, takluk. Kita lawan Jepang juga, nggak menang juga. Akhirnya Jepang pergi dari negeri ini karena dikalahkan oleh sekutu. Nah, sekutu yang menang perang ini datang ke sini mau
berkuasa juga. Sambil dibawa tuh konconya Belanda itu, suruh balik lagi ke sini. Nih, kita lawan, kali ini kita menang. Nah, ya, kita usir itu sekutu. Di mana-mana kemudian kita lawan dan menang. Apapun caranya Allah memberikan juga hasil itu, ya, walaupun lewat waktu yang begitu lama. Tapi memang demikianlah. Bahkan para pendahulu kita, para pendiri negeri ini mencontohkan, ya, bahwa togut itu harus dilawan. Dengan kesadaran ayat-ayat inilah muqaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu mencantumkan tujuan negeri ini didirikan selain mencerdaskan kehidupan kita dan membawa kesejahteraan buat penduduk negeri ini, juga untuk ikut apa? Berkontribusi dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Itu masuk dalam Undang-Undang Dasar kita di mukadimahnya. Ikut serta dalam, kenapa? Kita udah kenyang dijajah, udah tahu gak enaknya kayak apa dan betapa togut itu memang merusak luar biasa, ya. Nah, para jamaah sekalian, dan gimana caranya? Ini yang penting, ya. Setelah kita memahami dulu, ada nggak togut di zaman sekarang? Kira-kira jawabannya apa tuh? Ya pasti ada, ya. Kalau sesuatu udah masuk Quran itu penting dan pasti berulang lagi. Mungkin namanya bukan Fir'aun sekarang, mungkin bukan Namrud, tetapi sama aja modelnya kayak gitu. Mungkin kekuasaannya tidak di Mesir, mungkin, tapi sama aja modelnya. Belanda juga kayak Fir'aun juga, ya, merusak dan, nah karena itu kita telah membahas togut itu apa. Lalu kemudian Quran juga memberitahu ada alatnya yang harus dipakai. Pakai alat apa untuk melawan togut ini? Ini nggak kelihatan ya. Mohon maaf, di sini kuning, ini jadi merah ya. Ini kayaknya ada yang nih pinnya. Ini nggak apa-apa lah ya. Kebaca. Karena togut itu tidak tumbang begitu saja. Mohon maaf. Mana tadi? Togut itu tidak bisa tumbang begitu aja, maka harus pakai alat. Ya, kalau nggak pakai alat susah. Ya, apa alatnya? Itu disebut juga dalam Al-Quran. Yang pertama, kita lihat dulu bagaimana Nabi Rasul menghadapi togut. Pertama, ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Jangan sampai kita ini yang Muslim yang memegang Al-Quran itu terus ragu dengan apa yang kita pegang ini. Jangan-jangan Qurannya nggak ini nih yang bener, yang ono kayaknya nih Qurannya nggak bener. Nah, kalau kita masih meragukan Quran begini, ya harus sering-sering ngaji kayak gini deh kayaknya ya. Kalau ada orang Islam meragukan kebenaran Quran dan merasa bahwa yang selain Quran itu lebih benar dari Quran misalnya, kita harus mantap menjadi seorang Muslim bahwa Quran itulah al-haq, al-haqqu mir rabbikum. Yang benar itu al-haq itu yang diturunkan dari Tuhanmu itu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kalian sembunyikan dari orang yang ragu-ragu itu. Maka kita harus clear, nggak boleh kita ragu-ragu. Quran itulah kebenaran. Siapapun yang kemudian menentang Quran itu, ya berarti dia berada dalam posisi pendukung kebatilan. Misalnya miras itu haram. Dan kalau dibiarkan akan merusak. Udahlah, nggak usah kemudian kita ragu-ragu soal itu. Posisinya sudah jelas. Jangankan kita yang Muslim, yang banyakkan non Muslim di Papua aja menolak itu. Mereka tuh nggak haram, tapi mereka tahu itu merusak, sehingga tokoh-tokohnya menolak. Aduh, janganlah pula miras katanya. Ini kita Reni Jaya ini kan kebagi dua, saya kebagian Depok gitu ya, bukan Pamulang ya. Nah, dulu saya masih ingat dari zaman wali kota sebelumnya ya, 2 periode itu Nur Mahmud itu sudah keluar duluan di Depok itu. Perda melarang minimarket itu jual miras. Waktu itu di sini belum keluar itu ya. Baru kemudian keluar juga akhirnya di sini perda seperti itu ya. Jadi dulu di sana nggak bisa, di minimarket itu nggak ada boleh jual miras. Kalau ada jual miras nggak usah telepon ke siapa-siapa, panggil Satpol PP aja nanti akan begitu ya.
Kenapa begitu? Karena ini akan merusak. Efeknya itu, alhamdulillah, ini baru nih benar. Karena efeknya itu merusak, ya. Gara-gara miras, mabuk, maka kemudian bisa terjadi perzinahan, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi macam-macam. Tuh, begini lagi. Ya udah biarin ya. Ini apanya ini yang? Nah, ya. Baik, jadi ini pertarungan antara hak dan batil, ya. Kita nggak boleh ragu-ragu dan kita harus berbaris di barisan al-haq, bukan di barisan al-batil. Udahlah, nggak usah pakai alasan macam-macam. Semua yang diharamkan dalam Quran itu pasti merusak, ya. Ya perkara ada orang agama saya kan halal minum, ya silakan. Tetapi kalau diedarkan di masyarakat, itu jadi persoalan. Siapa yang jamin anak kita nggak kena? Bapak bisa jamin? Susah. Ya. Maka kita harus kemudian peduli. Kalau enggak, kalau semua orang tua nggak peduli, tahu-tahu kaget nanti ketika anaknya. Kalau udah mulai ada bandar-bandar narkoba di sini, semua harus peduli. Kalau enggak, jangan kaget kalau enggak anak cucu kita kena nanti. Ya. Karena memang dampaknya sama kayak banjir lah ya. Kalau kita nggak peduli banjir ini, semua kena gitu. Nggak milih-milih itu banjir. Ah cuma rumahnya Pak Sam aja yang kena banjir, yang lain nggak ada kayak gitu. Kalau sudah kena semua ya. Ini adalah pertarungan peradaban antara peradaban tauhid dengan peradaban jahiliyah. Islam ini datang untuk menerangi. Saya ulang lagi ya. Allah dan Rasul tidak pernah memaksa supaya orang masuk Islam, enggak. Cuma Islam ini harus ditegakkan supaya tidak ada lagi pembunuhan yang sembarangan. Di zaman Rasulullah dulu anak perempuan tuh dikubur hidup-hidup oleh bapaknya. Jadi itu wajar, biasa, nggak ada orang melawan. Datang Rasulullah melawan itu, nggak boleh lagi kayak begitu. Haram itu. Anda boleh saja nggak mau masuk Islam, tapi nggak boleh lagi ada anak perempuan dikubur hidup-hidup begitu. Rasul datang menegakkan itu. Ya. Anda silakan saja kalau nggak mau masuk Islam, nggak pernah dipaksa, tapi jangan orang dizolimi hanya gara-gara dia berbeda agama. Islam datang melindungi baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Jangan ada orang dipersekusi, disiksa, dihukum hanya gara-gara berbeda agama. Silakan aja mau Hindu kayak mau Buddha kayak mau nggak apa-apa. Dan Islam nggak pernah dan bahkan dilindungi, ya. Tapi jangan juga ngerusak. Yang ngerusak tuh gini, ngaku-ngaku Islam tapi ngajarin sholat itu tidak perlu misalnya. Ya kalau gitu ngaku kafir aja sekalian gitu loh. Jangan ngaku-ngaku Islam. Ngaku Islam, rukun iman, rukun Islamnya diganti. Ada yang begitu Pak ya. Tahu nggak? Pecinya sama, baju kokonya sama, rumah ibadahnya kayak masjid juga, tetapi rukun imannya beda, rukun Islamnya beda. Hati-hati. Syiah tuh kayak begitu, ya. Saya di Bandung dulu belajar langsung sama tokohnya yang kemarin baru meninggal itu. Iya, dan saya tahu benar karena dibuka semua kitab-kitab aslinya. Atau ngaku Islam tapi mengakui ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Ini juga sudah keluar ya. Ya kalau mau punya nabi baru kayak agama baru kayak silahkan. Jangan ngaku Islam gitu loh. Ya, nah, ini yang harus kita bedakan. Kita bukannya mau mempersekusi orang berkeyakinan beda, enggak. Silahkan berkeyakinan beda. Tapi jangan ngaku Islam lalu ngajar-ngajarin orang seolah-olah ini Islam. Tapi ada nabi baru selain Nabi Muhammad SAW. Padahal Quran telah menyatakan Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin, nabi penutup, nabi terakhir. Nggak boleh. Begitu kita mengakui ada nabi baru, maka itu udah kafir. Ya, ini clear sebetulnya. Jadi Islam itu melindungi terhadap kezoliman di masyarakat. Maka para nabi Rasul juga membangun sistem dan akan melawan sistem yang bercokol dengan istilah tauhid ini ya. Dalam surah Asy-Syaff surah 61, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli."
Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, ya, membawa Al-Quran itu bil huda, al-huda itu Al-Quran, petunjuk, wa dinil haq. Din yang dimaksud di sini adalah sebuah peradaban yang Rasulullah tegakkan, liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar dimenangkan dari semua peradaban yang lain. Ya, Islam datang untuk membawa peradaban yang terbaik bagi umat manusia. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu membenci yang seperti ini. Baik, apa alat yang dipakai? Yang pertama konsepnya dulu, ya. Harus itu kita membangun masjid aja harus ada apa dulu, Pak? Apa aja tuh? Ya, cetak birunya itu loh, ya. Blueprintnya dulu. Mau kayak apa nih? Kalau nggak ada blueprintnya kan repot. Tiba-tiba nambah ini, tiba-tiba nambah itu, garuk-garuk terus nanti tambah ini lagi, nggak jelas. Tapi kalau ada blueprintnya, kita tahu ini dulu dibangun, lalu ini, dan seterusnya. Jelas itu ya. Jadi memang harus begitu. Kalau kita jangankan mau bangun masjid, mau bikin nasi goreng aja, ya harus ada apa itu? Resep ya Bu ya. Jadi tahu bumbunya apa. Jangan main campur kekaruan begitu ya. Nanti hasilnya bakal buruk. Karena itu alat yang kemudian Allah berikan pada kita nomor satu adalah konsepnya dulu. Seperti apa sebetulnya, dan ini harus kita kuasai juga. Ada nilai-nilai ilahi yang kemudian diberikan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Lalu konsep doang nggak ada gunanya, diperlukan orangnya, individu-individunya. Itulah yang Rasulullah lakukan. Walaupun Rasulullah adalah al-insan al-kamil, ya, manusia terbaik, sempurna, ya, yang pernah ada, yang dipuji oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Tetapi Rasul pun membutuhkan individu-individu, orang-orang yang kemudian ikut membantu. Maka dalam surah As-Saff itu, surah 61 itu ayat terakhir, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansori ilallah. Seperti Nabi Isa bin Maryam itu dulu berkata pada murid-muridnya, siapa yang mau menjadi penolong-penolongku dalam urusan agama Allah ini? Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah murid-muridnya itu, kami yang akan menjadi penolong-penolongmu dalam urusan agama Allah ini. Jadi itu yang Rasulullah lakukan juga. Maka satu persatu mulai dari keluarganya, sahabat-sahabat dekatnya, kemudian menerima Islam ini dan berbaris, dan oleh Rasulullah kemudian dibentuk individu demi individu. Saya tanya dulu ya, coba. Ini kalau ada pertanyaan boleh langsung nanya. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya. Coba ente deh yang muda dulu nih, jawab dulu ya. Apa masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah? Masjid apa? Quba. Betul Pak Sam? Betul ya. Kapan itu dibangunnya? Pada saat hijrah ke Madinah. Hijrah itu setelah Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Rasul itu totalnya cuma 23 tahun kurang lebih ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah ya. Ketika hijrah. Itu kalau yang dimaksud adalah masjid bangunannya. Ya. Masjid ini ada dua, Bapak Ibu sekalian. Sama kayak kita juga, sama kayak Pak Sam. Sini Pak Sam terus nih yang saya tunjuk sekarang ya. Yang namanya Pak Sam itu bukan cuma fisik yang kelihatan ini gitu ya. Yang lebih penting itu ruhnya, nafsnya, jiwanya yang ada di dalamnya itu, yang mengendalikan Pak Sam yang badannya ini ya. Begitu juga masjid. Bukan cuma bangunannya, tapi ruhnya yang lebih penting lagi. Seorang manusia seganteng apapun, ganteng kayak Pak Sam begini, ya Pak Sam ya, ganteng kayak Pak Sam begini, kalau misalnya, jangan marah Pak, misalnya ruhnya sudah dicabut, istrinya pun nggak mau tidur sama Pak Sam gitu ya, ya nggak?
Ya tempatnya bukan lagi di komplek ini, ya. Sono Pondok Petir ya, misalnya ya. Begitu juga masjid. Ini fisiknya. Kalau ruhnya hilang, ini ya. Maka masjid tinggal bangunannya, melompong bangunannya. Kenapa ruhnya hilang? Fungsi masjid itu hilang. Ya masih ada masjidnya, masih ada orangnya, tapi nggak ada lagi ruhnya, nggak ada lagi fungsinya. Direduksi begitu rupa sehingga masjid cuma jadi tinggal musola. Musola itu apa? Tempat sholat. Allah tidak pernah menyebut rumah ibadah orang Islam itu sebagai musola, disebutnya masjid, tempat sujud, tempat berkumpulnya orang-orang yang taat. Sujud itu melambangkan ketaatan. Ini masjid, tempat berkumpulnya orang-orang yang taat dan melaksanakan ketaatan demi ketaatan seperti yang Allah perintahkan. Maka masjid menjadi sumber kemanfaatan yang besar bagi sekitarnya. Nah, kalau masjid bangunannya betul ente, Masjid Kuba yang pertama dibangun, lalu kemudian Masjid Nabawi yang menjadi pusat dakwah Rasulullah itu. Tapi masjid ruhnya itu waktu di Mekah pun sudah dibangun oleh Rasulullah. Ruhnya masjid itu sudah dibangun dengan cara menjalin, mengikat individu demi individu yang sudah masuk Islam di Mekah itu menjadi sebuah kesatuan. Memang awalnya ngajinya itu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, ngumpet-ngumpet di sebuah, mau itu rumah kayak mau itu apa kayak, ada berkumpulnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan ketaatan, maka itu masjid. Tapi kalau masjid ada besar megah tapi tidak menyebabkan orang-orang berkumpul dan kemudian melaksanakan ketaatan yang benar, tidak mengikat hati demi hati orang yang ruhnya hilang. Dipahami itu ya? Maka ini yang Rasulullah takutkan, yang Rasulullah prediksi akan tiba masanya di mana Islam hanya tinggal namanya, Quran hanya tinggal bacaannya, masjid hanya tinggal bangunannya. Namanya sih bagus-bagus ya. Syamsuddin, Syamsuddin. Syam itu matahari, wah mantap itu kan ya. Mataharinya agama ini coba, wah namanya bagus-bagus lah pokoknya. Namanya keren, Syaifullah misalnya, pedangnya Allah, keren kan? Itu siapa namanya? Hah? Imam, Masya Allah, imam ya, ngeri kan? Namanya aja imam gitu lah. Tapi apalah artinya sebuah nama kalau cuma tinggal nama. Orang tua ente ngasih ente nama imam itu pasti harapannya ente akan menjadi imam. Begitu kan? Benar ya. Apapun lah pokoknya jadi imam gitu ya. Nah, maka kemudian ini yang dikhawatirkan Rasulullah ketika kemudian individu ini sampai ya ini mungkin karena pandemi ya. Kalau nggak ada pandemi kan Rasulullah itu dan para sahabat termasuk Umar bin Khattab sebagai khalifah itu menginspeksi kalau mau sholat ini lurus dan rapat. Kalau nggak lurus nggak dimulai itu sholatnya. Kalau sekarang kayak saya juga tadi ya mungkin formalitas saya karena udah pada paham semua yang di sini ya. Kalau zaman Nabi dulu, zaman Khalifah Umar bin Khattab tuh cabut pedang untuk ngelurusin shaf. Jadi dari ujung sana bawa pedang sini sampai ke sana ya, shafnya harus lurus gitu. Begitu. Kayak inspeksi pasukan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah mengingatkan kalau kalian tidak merapatkan barisan, nanti hati kalian juga akan saling berjarak dan jauh. Sama-sama ke masjid tapi berjarak. Sama-sama ke masjid tapi hatinya tidak tertaut. Nah, ini yang diperlukan. Yang nomor 2 ini individu yang tangguh. Tangguh itu berarti memang punya militansi, punya semangat, punya dan tersibghah. Sibghah itu apa? Tercelup. Allah menyebut dalam ayatnya sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini adalah celupan dari Allah. Siapa yang lebih baik celupannya dari celupan Allah? Kain yang berwarna putih tercelup di cairan merah maka semua berubah jadi merah. Celup di warna hijau berubah jadi hijau misalnya ya. Jadi Pak Syamsuddin tercelup dengan Quran gitu maka berubah menjadi individu ya. Itu yang diharapkan, individu yang tangguh dan tersibghah.
Dan yang ketiga adalah sebuah sistem. Ini diperlukan. Jadi orang doang kalau nggak ada sistemnya, ya nggak jadi apa-apa. Kalau kita pergi ke toko material, di situ ada pasir, ada semen, ada batu bata, ada apa lagi? Kerikil, apa lagi? Besi, ya. Ya terombok aja begitu. Nggak bisa jadi tiang yang kuat dan bangunan yang megah kayak begini, kecuali kemudian dibuat dalam sebuah sistem. Maka walaupun kita nggak ngelihat, kita tahu di dalam tiang yang kokoh ini ada tulang, ya besinya, ya bajanya. Baja itu tahu tempatnya memang di dalam, nggak kelihatan. Yang kelihatan di luar itu semen, cat kayak begitu ya. Kalau besi di dalamnya itu pengen eksis, lalu pengen nongol juga, keluar semua begitu, ya dipotong juga nanti akhirnya ya. Nah, begitulah sistem ini ya. Semua tahu posisinya dan tempatnya. Maka kemudian kayak orang main sepak bola ya. Seorang kiper tahu posisinya, dia memang jaga gawang. Dia nggak pernah ngiri sama yang di depan. Oh enak dong, dia melulu yang cetak skor, lalu ditinggal gawangnya, dia maju ke depan. Nah, ini repot ini ya. Semua tahu tempatnya di mana, dan kemudian saling bahu membahu untuk menciptakan kemenangan. Maka begitulah sistem ini ya. Masjid misalnya ada DKM-nya kan, ada ya. Kalau nggak ada DKM-nya gimana nanti ya, sembarangan ya. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada apa lagi Pak Kusnadi? Seksi-seksinya ya untuk mengurus ini, mengurus. Maka kemudian itulah sistem yang harus dibangun. Ya. Dan yang lain-lain ibu-ibu terutama menjadi penggerak-penggeraknya dalam semua program yang kemudian Nah, inilah sebetulnya gunanya masjid. Supaya kemudian jamaah yang ada itu bisa terkontribusi dalam sebuah sistem yang bagus. Dan memang itu yang Al-Quran ajarkan, bahwa kita ini dilatih sholat berjamaah. Ini kan luar biasa sholat berjamaah ini ya. Coba bayangin, siapapun imamnya, semua makmum sudah tahu. Kalau imam takbir, makmum semua takbir. Kalau imam waladhdallin, makmumnya amin. Dan lain-lain, semua sudah tahu. Mau imamnya saya kek, Pak Kusnadi kek, Pak Samsudin kek, atau imam, ya imamnya namanya imam ya. Atau imam yang muda ini kek, gak ada masalah, ya kan? Kenapa? Karena kita taat pada imam, bukan karena imamnya, tapi karena Allah. Itu luar biasanya Islam ini. Enggak kayak parpol misalnya. Kalau parpol kan enggak. Kalau perlu imamnya dikudeta, wah gitu ya, bikin KLB, ya, itu parpol ya. Kalau ini memang nggak boleh. Gimana kalau imamnya salah? Imam salah pun ada aturan mainnya untuk benerin, betul nggak? Bagaimana caranya? Misalnya Pak Samsudin jadi imam, lalu kemudian tasyahud awal sholat maghrib, tasyahud awalnya enggak Allah langsung akbar naik. Bagaimana ente jadi makmum? Aduh nggak enak deh, soalnya Pak Sam jadi, beliau kan senior kita. Apa begitu? Tetap dikasih tahu. Gimana caranya? Subhanallah. Tuh coba lihat, imam yang salah Allah yang dipuji. Begitu caranya. Bukan bikin KLB. KLB. Itu contohnya ya, bukan imamnya dijewer, diseret, disuruh mundur. Nggak ada kayak gitu dalam Islam. Subhanallah, imam yang salah Allah yang dipuji. Tapi imam udah terlanjur berdiri, ya sudah biarin aja. Jadi kita nggak pada tasyahud awal dong. Nanti selesainya sujud sahwi. Gitu. Jadi baik imam maupun makmum sudah sama-sama tahu aturan mainnya. Nah itulah berjamaah. Sama-sama paham, tidak saling. Ini yang harus dibangun dalam Islam ini ya. Jadi itu alat yang harus dipakai ya. Bagaimana untuk alat ini ditajamkan? Ya dong, harus ditajamkan. Konsepnya itu harus kita kuasai benar.
Pertama akidah. Akidah itu terdiri dari rukun iman dan rukun Islam. Kita ngaji sekarang ini diantaranya ngaji akidah. Masih tentang syahadatain. Lalu tentang jihad fisabilillah. Umat Islam itu kemudian dipanggil wa jihadu sabiluna. Jihad itu adalah jalan kami. Apa jihad itu? Ini jangan kemudian ini ustadz nih bahasnya jihad tauhid, jangan-jangan pengajian teroris. Bukan ya. Justru jihad tauhid itu istilah yang ada dalam Quran, harus kita pelajari dengan benar supaya jangan disalahartikan, jangan dikelirukan pemahamannya, ya. Jihad fisabilillah itu nanti kita bahas juga. Kemudian keadilan dan perlindungan, ini adalah konsep Islam, bukan hanya bagi orang Islam tapi juga bagi orang non muslim. Islam itu ditegakkan untuk menjamin keadilan. Di pasar pun harus ada keadilan, penjual dan pembeli harus dilindungi. Bukan cuma pembeli adalah raja, ya bukan cuma begitu, kasihan penjualnya nanti kalau nggak dilindungi. Penjualnya curang, pembelinya juga harus dilindungi. Keadilan itu menjadi tema sentral dalam Islam ini. Tak ada gunanya Pak Samsudin ini sholat ribuan rakaat kalau kemudian justru berlaku tidak adil, ya. Mulai dari keluarga sampai di masyarakat, dan semua itu dilakukan li ibtigha mardatillah, untuk mencapai ridho Allah. Coba bayangkan suami istri, ya, tahu posisinya, suami kepala rumah tangga, istri manajernya misalnya dan seterusnya, membina ini, tahu posisinya masing-masing, tahu tugas dan tanggung jawabnya, dan semua dilakukan li ibtigha mardatillah. Bukan sekedar supaya suami senang, bukan sekedar supaya istri senang, bukan sekedar supaya mertua senang, tetapi demi supaya Allah senang. Nah, itu coba lihat itu. Kalau sudah Allah maka nggak bakalan kemudian ada pengkhianat dalam rumah tangga, nggak ada, karena takut pada Allah. Kayak orang puasa itu, bentar lagi kita Ramadan ya. Orang puasa itu nggak berani makan, nggak berani minum, bukan karena takut mertua, bukan karena takut istri atau suami, bukan karena takut Pak Samsudin, tapi karena takut pada Allah. Itu dilakukan li ibtigha mardatillah. Jadi pengurus DKM, aduh, udah deh, saya juga udah ngerasain itu ya. Udah bener aja masih disalah-salahin orang, apalagi kalau salah gitu ya. Udah capek-capek kerja, boro-boro dipuji, malah banyak dicela dan dicaci. Nggak apa-apa, memang begitu sifatnya. Maka suka-suka ditulis di masjid-masjid itu ya, bahwa innama ya'muru masajidallah, mereka yang mampu memakmurkan masjid Allah itu hanya yang ini, yang lain enggak. Man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau sudah benar ditegakkan. Jangan sok populis. Sok populis itu nanti kalau ceramah misalnya ditanya, ini yang benar mana? Ini hukumnya misalnya ditanya, ini hukumnya halal atau haram? Ya bisa halal bisa haram. Ini kan nggak benar nih kayak begini ya. Ntar kalau saya jawab halal, yang sono bilang haram, nanti saya nggak diterima. Maunya bijaksana bijak sini, nggak bisa begitu. Kalau memang halal bilang halal, kalau memang haram bilang haram. Jangan disembunyikan. Nanti orang marah, takutnya hanya kepada Allah. Nah itu kemudian li ibtigha mardatillah. Sedikit lagi ya, udah jam 6 lewat ya. Individunya, orang-orang ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan remajanya harus memiliki ilmu yang sahih, ilmu yang benar, akidah yang lurus, yang selamat, memahami potensi bapak-bapak apa, potensi ibu-ibu apa. Di Masjid Nurul Hidayah itu ya, saya pernah, ibu-ibu ini bikin santunan yatim cuma 2 minggu bisa ngumpulin duit 53 juta. Hah, saya juga kaget. Dari mana tuh? Pokoknya bergerak ibu-ibu itu di luar biasa deh. Bulan Ramadan waktu itu ya. Ya potensi itu harus dipahami dan kemudian dimaksimalkan. Potensinya di sini apa? Potensi masjid ini apa? Potensi bapak-bapak, ibu-ibu ini apa? Dan itu harus kemudian difasilitasi, diwadahi. Ibadah, jangan lupa, ibadah itu melatih potensi. Yang membuat umat Islam sekarang ini seperti lepas antara kehidupan keagamaan dan kehidupan sehari-hari adalah tidak mampu menghubungkan apa kaitannya sholat dengan
Urusan kuliah yang masih kuliah. Apa kaitannya puasa dengan pekerjaan bagi yang bekerja? Apa kaitannya zakat dengan pedagang bagi yang berdagang dan lain? Mereka tidak bisa, sehingga kemudian sholat terus, tapi kemudian buah dari sholat itu, buah dari puasa itu nggak kelihatan, karena dia nggak paham apa kaitannya. Padahal ibadah itu melatih, seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini kan melatih kita supaya terbiasa berorganisasi. Ada imam, ada makmum, dan ada imamah, sistem kepemimpinan yang benar. Sebetulnya seperti itu ya, tapi banyak orang Islam sendiri yang nggak paham. Kapan-kapan nanti kita bahas tuh tentang surah 23 Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Pasti sukses orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, dan seterusnya. Itu setiap ayat itu sebetulnya adalah sebuah metode dalam mencapai kesuksesan. Ya harus ada ujian, harus ada cobaan ya. Orang sekolah aja ada ujiannya ya. Sekarang lagi UTS misalnya, harus ada ujian, harus ada cobaan. Karena itu bukan memperlemah, tapi memperkuat. Sama kayak kita ngaji gini ya. Saya selalu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya nanti gitu ya. Supaya ini paham nggak? Semua diam. Ada pertanyaan, diam. Jelas nggak? Diam. Ini sebetulnya jelas apa bingung ini ya. Nggak ngerti nih. Maka kemudian Allah juga begitu. Pasang aku beriman, pasang ngaku bersungguh-sungguh berjihad, pasti diuji oleh Allah. Nah, kelihatan. Bukan karena Allah nggak tahu, tapi supaya pasang sendiri tahu nilainya seberapa. Itu gunanya ujian itu. Kalau kurang, ayo remedial. Kalau kurang, ayo benerin, dan seterusnya. Terakhir, makarimal akhlak. Akhlak itu kompetensi. Kompetensi itu ada pemahaman, ada keterampilannya. Kita semua jadi orang Islam harus naik akhlaknya, harus naik potensinya. Jangan awam terus. Jangan awam terus. Pasan nih jadi jamaah di sini udah berapa lama nih Pak Kusnadi? Tahun. 4 tahun jadi jamaah doang atau udah bisa jadi khotib Jumat? Nah, misalnya ya. Jadwalin Pak sekali ya. Jadi khotib Jumat misalnya. Kenapa? Jangan cuma bisa sholat Jumat doang. Apalagi imam nih, namanya imam. Ente harus bisa jadi imam, bisa jadi khotib. Naikin potensinya, jangan cuma begitu-begitu aja terus. Puluhan tahun jadi orang Islam nggak naik-naik, awam aja terus, pemahamannya segitu aja terus, keterampilannya segitu aja terus. Bukan soal ceramah dan lain-lain, termasuk juga memakmurkan masjid ini dengan berbagai potensi kita. Apa saja kemudian harus kita manfaatkan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah jam 6:10. Silakan. Mana? Ya, silakan. Tauhid ini kan adalah sistem yang mayoritas. Ya tidak semua penguasa togut gitu ya. Tapi memang ciri togut itu dia biasanya memiliki kekuasaan. Ya. Terus untuk mengatasi kalau perlawanan itu kan kita betul. Nih, betul Pak. Makanya ini mudah-mudahan nih kajiannya kita selesai nih Pak ya, karena di sini jawabannya ada di sini semua ya. Tapi ketemunya bulan depan lagi nih. Nanti saya share aja nih filenya kalau Bapak ini ya. Jadi itu harus pakai cara Pak. Ya itu tadi diantaranya. Rasul gimana caranya? Apa Rasul langsung ngebunuh Abu Jahal? Langsung membombardir Mekah? Enggak Pak. Nabi gak pernah bicara kayak gitu. Tapi cara apa? Membangun sistem. Individu demi individu dibangun dulu oleh Nabi. Dengan penuh kesabaran. Ditindas. Nabi bilang, sabar. Ya Rasulullah saya udah gak kuat. Sabar mas. Orang sebelum anda itu ada yang disisir pakai sisir besi. Kepalanya sampai ngelupas. Tapi mereka bersabar. Sebelum ada perintah dari Allah untuk melakukan yang lain. 13 tahun begitu. Sampai kemudian hijrah ke Madinah, baru membangun Madinah itu. Baru kemudian Madinah diperangi dan lain-lain, baru kemudian Nabi membuat pertahanan. Persis kayak orang bertani tadi, ya. Maka kita harus membangun sistem bagaimana supaya tikus ini tidak merusak hasil panen, gitu kan? Bagaimana supaya bandar narkoba, bandar miras itu tidak merusak anak-anak kita? Kita harus membuat sebuah sistem pertahanan, betul nggak Pak?
Kalau perlu kita bilang perang lawan narkoba, perang lawan miras. Iya kan? Itu Pak. Jadi ya nggak langsung kemudian ujuk-ujuk langsung, nggak pernah. Rasul nggak pernah nyontoin begitu. Ya, harus melalui sistem, harus dilawan dengan sistem, bukan dengan individu. Sistemnya itu berupa iman atau? Iman itu ada di individu, Pak. Iman ini yang menyatukan kita seharusnya. Ya, ini sama-sama orang beriman malah nggak mau bersatu. Kenapa? Nggak paham berarti. Iman dan akidah ini menyatukan kita, membuat kita bisa baris dalam satu shaf. Iya kan? Bisa kemudian saling. Orang kafir itu bingung Pak ngelihat Masjidil Haram. 2 juta orang, 3 juta orang nggak karu-karuan begini, tiba-tiba qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baris. Masih agak anu juga. Tiba-tiba imamnya maju ke depan. Istawu wa'tadilu. Rapi semua langsung. Allahu Akbar. Allah. Itu orang kafir bingung tuh. Kok bisa ya? Ya kan nggak ngerti Pak, ya. Karena iman itu menyatukan ini sebetulnya. Semua auto taat. Auto taat apa tuh? Jadi langsung kemudian bergerak seperti itu. Nah, sayangnya kita belakangan ini terpisahkan antara sholat ini dengan kehidupan sehari-hari. Kita berjamaah di sholat, kita berjamaah di masjid, tapi nggak berjamaah di masyarakat. Betul nggak? Maka akhirnya nggak nyambung antara sholatnya dengan keseharian. Itu di situ kekurangan kita. Bagaimana caranya itu? Ya ilmunya harus dipahami. Tidak ada perubahan tanpa perubahan di kepala ini dulu Pak. Kalau isi kepala ini nggak berubah, nggak ada perubahan. Puluhan tahun di masjid juga, kalau nggak ada perubahan di isi kepalanya, ya begitu aja terus. Nggak pernah kemudian itu Pak, ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini sebetulnya ada jawabannya ya. Tapi pelan-pelan Pak, saya nggak mau buru-buru ya. Saya tahu Bapak udah pengen semangat gitu ya. Tapi emang pelan-pelan ya. Konsepnya dulu, lalu satu persatu. Nanti ada 3 poin. Alatnya apa? Konsepnya bagaimana, caranya, metodenya seperti apa harus dilakukan. Itu yang terjawab Pak insya Allah ya. Sabar dulu. Yang lain mungkin ya Pak Sam. Oh boleh silakan. Jadi tentang sholat, tentang konsep, kami mendapat penjelasan yang secara cerdas itu kami jawab sendiri tentang kode sholat, walaupun istri Nabi kami diperintahkan untuk mengkode puasa, tetapi sholat. Tetapi kami mendapat penjelasan diwajibkan mengkode. Saya 10 tahun dari 2010 sampai 2020 saya jadi preman. Kemudian untuk mengkode 2010 sampai 2020 itu saya diwajibkan mengkode sholat, mengkode sholat. Jadi setiap kali sholat itu ada kodenya. Saya sholat subuh kalau agak panjang saya bisa mengkode 5 waktu. Sholat asar karena pendek. Baik. Paham Pak? Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya gimana Pak? Jadi bagaimana hukum kejelasan pengkodoan seperti itu? Apakah karena kewajiban karena itu kewajiban sholat maka harus ditunaikan. Baik. Maka wajiblah mengkodo. Baik. Pertanyaan, apakah mengkodo sholat seperti itu benar atau kodo itu tidak ada? Ya, sebelum masuk ke jawaban itu, saya ingin meluruskan dulu sedikit ya, bahwa satu, Rasul itu datang untuk kemudian mengajarkan pada kita beberapa hal. Pertama, masalah akidah. Ini konsep yang betul-betul dari langit gitu ya. Kita nggak ngerti sebelumnya, maka kemudian Rasul mengajarkan. Yang kedua, masalah ibadah. Ibadah juga dari langit. Kita nggak tahu sholat. Kalau ditanya, saya ditanya, Pak Sam ditanya, kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kira-kira mau jawab apa Pak? Apa Pak jawabannya? Ya nggak tahu, itulah contoh dari Nabi. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kalau kita jawab kira-kira, pasti nanti salah juga jawabannya. Jadi kita lebih baik tauqif. Kita
yaitu contoh Nabi, itu kita lakukan. Itu dalam soal tata cara ibadah, ya. Kenapa tawaf 7 putaran? Itu dicontohin oleh Nabi. Dalam soal ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim atau at-tauqif, ya. At-tahrim itu artinya haram. Hukum asal ibadah itu haram. Hatta yaquma dalil ala amrihi, sampai berdiri dalil yang mencontohkan atau memerintahkan. Salat hukumnya haram, puasa hukumnya haram. Semua ibadah hukumnya haram sampai ada dalil yang mencontohkan atau memerintahkan. Ini pasang sholat apa ini? Sholat hari kelahiran, Ustadz. Mana ada sholat hari kelahiran? Emang ada larangannya, Ustadz? Kalau soal sholat yang dicari itu dalilnya, contohnya, bukan larangannya. Jelas ya? Kalau nggak ada contohnya ya berarti emang haram gitu. Sederhana itu. Ente puasa apa, Imam? Puasa ini, Ustadz, saya lagi belajar ilmu kebal. Mana ada puasa ilmu kebal? Masa puasa nggak boleh, Ustaz? Bukan soal puasa nggak boleh, puasa itu memang haram. Sampai ada dalil contohnya. Kalau Ramadan benar, puasa sunnah benar, paham itu ya? Nah, maka soal sholat juga sama. Beda kalau soal muamalah. Muamalah itu dagang misalnya ya. Dagang itu al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yakuma dalil ala nahihi. Hukum asal muamalah itu mubah, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Jualan minuman gini boleh nggak? Ya boleh dagang. Haram nggak? Enggak. Ya berarti boleh. Ya. Kalau dagangnya online boleh nggak? Ya boleh. Mubah kok, nggak ada larangannya. Asal jangan curang. Ya. Yang ditampilin gambarnya di internet itu ori, yang dikirim KW3 itu curang itu. Kalau curang itu kena itu, ya nggak boleh. Ya ada larangannya. Nah, kalau soal ibadah yang ditanya itu dalilnya. Ada nggak dalilnya yang mencontohkan atau memerintahkan? Kita sholat gerhana yuk misalnya. Ada dalilnya? Ada. Gimana? Kalau lagi gerhana? Kalau nggak gerhana? Ya nggak ada. Nggak ada. Dalilnya nggak ada. Masa sholat nggak boleh? Bukan sholat nggak boleh. Ente kalau mau sholat harus sesuai aturan. Jelas itu ya? Cara berpikirnya dulu nih. Masa kita masuk neraka gara-gara sholat? Bukan, ente bukan masuk neraka gara-gara sholat, ente masuk neraka karena sembarangan dalam sholat. Nah gitu ya. Nggak boleh sembarangan ya, harus ada aturannya. Nah, bagaimana dengan qadha sholat yang tadi Pak Sam tanya? Sebetulnya ini istilah yang sering disalahpahami ya. Saya nggak tahu mulainya dari mana, cuman memang secara literal, secara letter luck di hadis itu nggak ada istilah qadha sholat. Yang ada yang tadi Pak Sam sebut, perempuan-perempuan yang haid, berhalangan, nggak bisa sholat, atau nifas habis melahirkan, kan nggak boleh sholat ya. Katakanlah haid seminggu 7 hari, maka kemudian Aisyah ini ditanya oleh sahabat yang lain tentang apakah puasanya diqadha, apakah sholat yang ditinggalkan juga diqadha. Maka Aisyah menjawab, kami diperintahkan mengqadha puasanya, tidak diperintahkan mengqadha sholatnya. Itu yang tadi Pak Sam sebut hadisnya itu ya, Bukhari Muslim itu Pak, hadisnya sahih. Kami diperintahkan mengqadha puasanya, tidak mengqadha sholat. Jadi 7 hari perempuan yang haid itu nggak ada qadha sholatnya. 7 kali 5 kan 35 tuh ditinggalkan, nggak perlu. Jadi gimana? Ya udah mulai terus aja. Secara umum itu kemudian dalil yang dipakai, tidak ada qadha sholat, yang ada qadha puasa. Tapi ada hadis-hadis lain yang menyebut begini, kalau engkau ketiduran maka dan lewat waktu sholat, maka sholatlah ketika engkau bangun. Pak Sam capek nih rupanya, habis sepedahan misalnya ya, jam 10 rebah-rebahan, ketiduran, bablas sampai jam 5 sore misalnya, belum zuhur, maka sholatlah ketika Pak Sam bangun, zuhur dan asar. Nah ini sering disebut qadha juga. Lihat itu ya. Kalau menurut saya itu bukan qadha, tapi ya sudahlah, pokoknya sholat ya. Kenapa begitu? Karena ketika dia misalnya pingsan atau koma di rumah sakit 7 hari 7 malam,
nggak sadar. Begitu sadar hari ke-8, maka ini juga dia terlepas dari seluruh kewajiban itu. Kalau cuma zuhur dengan asar atau dengan maghrib masih sehari itu masih bisa dilakukan. Yang tidur sampai dia bangun, yang lupa sampai dia ingat. Tetapi nggak ada kemudian perintah qada ketika kita sengaja meninggalkan. Itu yang nggak ada. Sengaja meninggalkan sholat itu nggak ada qadanya. Yang ada kalau kita tidur atau ketiduran sampai bangun, kan nggak mungkin kemudian ketiduran 7 hari. Kalau itu mah sakit, koma gitu ya, atau pingsan atau apalah gitu ya, nggak sadar, itu beda lagi. Tapi ini ketiduran. Kalau ketiduran itu kan nggak mungkin seharian, paling top 3 waktu aja yang kena kalau mungkin ketiduran ya. Nah, itu yang dimaksud hadis ini, bukan kodok yang begitu juga. Sahabat yang jadi preman juga bukan cuma Pak Sam mungkin yang pernah jadi preman misalnya gitu ya. Ada beberapa sahabat juga yang begitu, tetapi tidak ada satupun sahabat yang diperintahkan oleh Nabi atau mencontohkan, meriwayatkan dalam satu saja hadis tentang kodok bertahun-tahun begitu. Jadi kalau saya berpegang pada prinsip dasar ibadah itu harus ada contohnya. Mengkodok sholat bertahun-tahun begini harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, ya kerjakan. Cek dulu sahih apa enggak. Kalau enggak ada dalilnya, jangan Pak. Jangan pakai kesimpulan, jangan pakai logika. Harus ada dalilnya. Ya. Maka belum pernah ada ya satupun dalil, bahkan athar, bukan hanya hadis tapi athar itu riwayat sahabat yang mengerjakan seperti itu. Saya belum nemu, paling tidak kalau Bapak nanya ke saya sekarang, saya belum pernah nemu ya. Kalau memang ada, tolong saya dikasih tahu. Maka karena nggak ada, kesimpulan saya kembali pada hadis Aisyah itu. Tidak ada kodok sholat, yang ada kodok puasa. Ya, susah Pak, bagaimana Bapak ngerjakannya? Kalau kemudian tertinggal 1 bulan aja, 30 kali 5, 150 waktu. Nggak kelar-kelar Pak kalau gini ya. Sholat terus harian, sholat terus besok-besok. Nggak ada contohnya seperti itu. Tidak pernah ada riwayatnya Nabi mengerjakan atau sahabat melakukan itu. Kalau yang ketiduran atau terlupa itu hanya 2 atau 3 waktu saja, udah kebanyakan itu malah. Saya kurang setuju kalau itu disebut qada. Apapun lah, tapi pokoknya kerjakan. Yang nggak ada contohnya itu sengaja meninggalkan sholat. Ini beda lagi dengan jamak qosor ya, itu lain lagi. Ini sengaja meninggalkan, tahu ente waktunya sholat, cuek ditinggalin. Dan ini berlaku buat puasa juga. 1 hari kita puasa, kita tinggalkan tanpa sebab yang dibenarkan. Ini ada hadisnya nih Pak. Rasul menyatakan puasa yang ditinggalkan karena sengaja seperti itu nggak bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Bisa. Puasa yang bisa dikodok itu puasa yang ada uzur syar'inya, haid kalau perempuan, atau sakit kalau laki-laki, atau safar yang begitu berat sehingga kemudian kita dikasih rukhsah, itu ada sebabnya. Tetapi di luar itu nggak bisa sembarangan. Kenapa Pak Sam nggak puasa, ini kan udah Ramadan, saya lagi males Ustadz, ntar aja saya kodok. Itu nggak ada tuh Pak. 1 hari puasa yang Bapak tinggalkan dengan sengaja gak bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Tegas Nabi menyatakan itu. Itu ada hadisnya kalau itu Pak ya. Jadi bercermin dengan ini maka saya kira tidak ada contohnya Nabi mengerjakan qada sholat bertahun-tahun atau sahabat atau Nabi memerintahkan. Ya kalau Nabi kan gak ada meninggalkan sholat ya. Tapi mungkin Nabi memerintahkan, ada sahabat yang meninggalkan sholat sebulan, ganti sholatnya itu dengan cara begini, kodok itu nggak ada hadisnya tuh Pak. Sepotong saya nggak pernah nemu. Ya, kalau ada, tolong kasih tahu. Mungkin saya yang keliru, tapi sepanjang yang saya cari nggak ada itu ya. Jadi saya setuju dengan kesimpulan Pak Sam, nggak ada sebetulnya kodok sholat seperti itu. Yang ada kodok puasa. Itu pun kodok puasa kalau ditinggalkannya puasa Ramadan itu dengan uzur syar'i.
uzur yang dibenarkan dalam agama. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, nggak ada kodoknya, Pak. Nabi mengancam keras itu orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa sebab yang dibenarkan, nggak bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Begitu, Pak, ya. Baik, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mohon maaf belum selesai, nanti kita lanjutkan lagi dalam kajian berikutnya. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa lebih memahami dan menerapkan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan menghindarkan kita dari pemahaman yang keliru, mendekatkan kita dengan pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.